Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan info COVID-19 terkini pukul 10 hingga 11 pagi waktu Indonesia Barat bersama saya Agi DJ. Dan juga saya Regina Valeria Putri. Saudara, sejumlah informasi terkait COVID-19 dari berbagai macam daerah dan juga mancanegara akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah dia info COVID terkini selengkapnya. Mengawali informasi pertama, saudara 78 orang meninggal. Dari 893 orang dinyatakan positif dan 35 orang dinyatakan sembuh. Sementara itu sebaran jumlah orang yang positif COVID-19 di DKI Jakarta sebanyak 515 orang. 78 orang di Jawa Barat dan 67 orang di Provinsi Banten. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menyebutkan hingga hari ini jumlah orang yang meninggal sebanyak 78 orang dan 893 orang positif COVID-19. Hari ini terdapat penambahan sebanyak 100 orang yang positif dari jumlah sebelumnya sebanyak 790 orang. Sedangkan hasil pemeriksaan 2 kali tes sebanyak 35 orang dinyatakan sehat. Berdasarkan sebaran pasien positif COVID-19 sebanyak 515 orang di wilayah DKI Jakarta, 78 orang di Jawa Barat, 67 orang di wilayah Banten, dan 51 orang di Jawa Timur. Hari ini berdasarkan laporan media harian COVID-19 tanggal 26 Maret terdapat 4 orang yang sembuh, 2 diantaranya di DKI Jakarta. Hasil pemeriksaan rapid test negatif tidaklah dimaknai bahwa ada jaminan yang bersangkutan tidak sedang sakit. Beberapa waktu yang lalu sudah beberapa kali kami sampaikan bahwa screening awal dengan hasil negatif dimaknai kemungkinan memang belum muncul antibodi dari tubuh seseorang yang sudah terinfeksi virus. Kita paham bahwa untuk membentuk antibodi dibutuhkan waktu kurang lebih sekitar 6-7 hari dan baru setelah itu bisa kita ukur untuk kemudian kita katakan bahwa ini adalah positif atau bukan. Ini yang sebabnya yang harus kita lakukan sehingga harapan saya ke depan adalah bahwa screening test semata-mata ditujukan untuk mencari kasus-kasus yang mungkin positif. Kepastian kasus positif ini akan kita dapatkan dari pemeriksaan PCR. Tentunya inilah yang menjadi guidance kita. Tetapi dari hasil pemeriksaan rapid test, kita sudah bisa memberikan saran, bisa memberikan rekomendasi kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan pembatasan secara mandiri, melaksanakan isolasi diri secara mandiri, agar kemudian ini tidak menjadi permasalahan dan menjadi sumber penularan di tengah masyarakat. Pemerintah juga secara bertahap melakukan rapid test massal. Beberapa daerah yang telah melakukannya adalah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Itu saudara, rapid test atau tes cepat tidak dapat menentukan bahwa orang tersebut terjangkit COVID-19. Untuk mengetahui positif terinfeksi atau tidak, orang tersebut harus melalui beberapa proses yang mengikuti rapid test. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menyebutkan rapid test yang akan diberikan berbasis pada respon imunologi seseorang. Jika virus masuk ke tubuh akan membentuk antibodi dan itulah yang diukur ataupun dideteksi oleh alat. Menurut Yuri, jika hasil dari tes cepat itu menunjukkan positif, artinya tubuh orang tersebut pernah diinfeksi virus tersebut. Namun jika hasil negatif bukan berarti bisa menjamin orang tersebut tidak terjangkit virus tersebut karena antibodinya belum terbentuk. Pembentukan antibodi akan terjadi pada hari ke-6 sampai ke-7. Selanjutnya, petugas yang memeriksa dipastikan akan menanyakan ke orang yang negatif terkait keluhan dalam tubuhnya. Jika tidak ada keluhan, petugas medis akan meminta orang tersebut untuk melakukan jaga jarak sosial atau social distancing terhadap orang-orang dengan cara melakukan isolasi diri. Namun dalam 7 hari akan dicek kembali dengan pemeriksaan antigen dengan real-time PCR. Jika dalam 7 hari hasilnya negatif, bisa dipastikan kondisi orang tersebut tidak terinfeksi virus, karena 7 hari merupakan batas maksimal lamanya pembentukan antibodi untuk melawan virus. Meski demikian, petugas medis tetap harus menanyakan keluhan dari orang tersebut meski diyakini negatif. Orang itu tetap akan diminta melakukan karantina sendiri di rumah, menjaga jarak dengan anggota keluarga, menggunakan alat makan terpisah, sering mencuci tangan dengan sabun, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat.
Saudara, sementara itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan sudah ada 50 tenaga medis termasuk dokter dan perawat di DKI Jakarta yang terpapar COVID-19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan total pasien positif COVID-19 berjumlah 495 orang, yakni yang mencakup 48 meninggal dunia dan 50 orang tenaga medis terpapar COVID-19. 50 tenaga medis yang positif COVID-19 tersebar di 24 rumah sakit. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan tenaga medis merupakan garda terdepan dalam penanganan virus COVID-19. Maka Anies berharap dukungan kepada tenaga medis, khususnya dukungan alat kesehatan, seperti alat pelindung diri. Kami ingin menyampaikan pesan kepada semua bahwa garda terdepan di dalam menghadapi wabah COVID-19 ini adalah teman-teman tim medis. Mereka yang berada paling depan, bekerjanya paling keras, paling berat, dan risikonya paling besar. Seperti kita ketahui tadi, jumlah tenaga medis yang terpapar di Jakarta saja itu sampai 50 orang. Jadi angka itu menggambarkan betapa besarnya risiko, dan ada 2 yang meninggal, dan ini terjadi di 24 rumah sakit di seluruh Jakarta. Karena itulah dukungan terhadap tenaga medis ini mutlak dibutuhkan. Anies mengapresiasi tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam percepatan penanganan virus COVID-19. Anies menilai dokter dan perawat merupakan profesi yang paling besar risikonya untuk terpapar virus COVID-19. Ya, saudara, sementara itu Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pemerintah daerah kabupaten kota proaktif untuk mengambil alat rapid test yang telah dikirim oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD ke setiap provinsi. Perwakilan di daerah-daerah sekarang sudah terbentuk di 21 provinsi. Nah, yang penting sekarang adalah mendorong gugus tugas di provinsi yang diketuai oleh gubernur bekerja untuk memberikan, pertama tentu pencegahan berkembangnya penularan itu melalui sosialisasi tentang social distance atau jaga jarak, sehingga masyarakat itu bisa memahami bahwa bahaya corona ini kalau tidak kita bisa menjaga jarak. Karena itu perlu ada usaha-usaha, inisiatif-inisiatif yang konkret tentang usaha pencegahan ini di daerah-daerah, termasuk mencegah kemungkinan daerah yang belum terpapar untuk mencegah jangan sampai ada yang terpapar masuk ke daerah itu. Jadi ada semacam upaya-upaya itu. Kemudian juga upaya penyiapan APD, kemudian tes-tes, rapid test yang juga alat-alatnya sudah mulai ada. Sekarang sedang dilakukan distribusi ke seluruh daerah, sehingga diharapkan bahwa dalam waktu yang dekat kebutuhan alat pelindung maupun juga alat tes bagi mereka yang dicurigai itu sudah terjalin dengan baik. Dan saya ingin mengajak selain kepada gubernur dan gugus tugas di daerah, juga kepada para ulama, para pemimpin agama, ini supaya mentaati seruan-seruan pemerintah. Apalagi sudah ada fatwa Majelis Ulama untuk tidak menyelenggarakan pertemuan-pertemuan, perkumpulan-perkumpulan
Dan bahkan juga seharusnya para tokoh, para ulama itu menjaga, ikut memasyarakatkan, ikut memberikan ya tuntunan, nasihat kepada masyarakat, kepada umat untuk ikut mematuhi ya seruan-seruan pemerintah ini. Ini barangkali yang menjadi penting supaya juga semua pihak, lalu menurut Pak BNPB, semua pihak ikut bersama-sama ya bergerak sesuai dengan arah dan gerakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik nasional, daerah, termasuk semua tokoh-tokoh masyarakat. Saya sudah meminta kemarin Majelis Ulama untuk mengeluarkan fatwa kebolehan untuk tidak melakukan sholat jamaah dan tidak Jumat kalau terjadi situasi yang cukup mengkhawatirkan seperti Jakarta misalnya, dari untuk kawasan tertentu, dan itu sudah dikeluarkan fatwanya oleh Majelis Ulama. Ya, Anggi dan juga saudara, banyak sekali dukungan yang hadir dari rekan-rekan musisi Indonesia, tak terkecuali kembali Glenn Fredly dan juga Barselo Tahitu yang kembali mengunggah sesuatu berkolaborasi ini di akun media sosial pribadinya. Ya, ini juga mereka lakukan untuk mendedikasikan kepada petugas yang juga menjadi garda terdepan, terutama petugas kesehatan, dokter dan juga perawat dalam menangani COVID-19. Everything I hope for. You're everything I need. You are so beautiful to me. You are so beautiful. To me, you are so beautiful to me. To me. Ya, saudara, kami telah terhubung bersama dengan rekan kami Dianjar Putri dan Imade Kertayasa. Namun sebelumnya kami akan terlebih dahulu ke Dianjar Putri yang akan mengabarkan mengenai bantuan kemanusiaan berupa alat-alat kesehatan diserahkan dari para pengusaha Tiongkok ke pemerintah Indonesia. Dianjar. Dianjar. Ya, Regina dan Anggi, dari Gudang Kargo Angkasa Pura dapat kami laporkan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang bekerja sama dengan Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia atau APSI mengkoordinasikan sumbangan 40 ton alat-alat kesehatan dari Tiongkok untuk pengendalian dan penanganan wabah dari COVID-19, di mana tadi PLT Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Maritim Septian Haryo Seto mengatakan bahwa dari 40 ton bantuan tersebut, yakni berupa bantuan alat kesehatan yang terdiri dari tes swab kit yang memang diprioritaskan begitu, dan juga ada masker N95, masker bedah, selain itu juga ada sarung tangan dan lainnya. Dan nantinya sumbangan ini akan dikoordinasikan atau dikoordinir oleh BNPB dan akan didistribusikan melalui BNPB, di mana memang hari ini baru dari 40 ton baru datang 20 ton, nantinya hari Sabtu 20 ton lainnya bantuan tersebut akan tiba. Dan selain memberikan bantuan alat kesehatan,
Kemenko Maritim ini juga mengkoordinasikan pemberian bantuan alat laboratorium untuk memeriksa virus atau COVID-19 kepada 6 fakultas kedokteran di Indonesia yang berupa alat PCR dan RNA extraction machine. Dan memang bantuan ini adalah bantuan dari perusahaan asal Tiongkok yang mempunyai investasi di Indonesia dan mereka berinisiatif untuk memberikan bantuan tersebut kepada Indonesia. Dan selain itu Regina dan Anggi dapat diinformasikan juga bahwa nantinya alat swab tes ini nantinya akan bisa mendeteksi dari COVID-19 dan nantinya alat yang dikirim ini diharapkan pada April minggu kedua semua fakultas kedokteran akan memiliki kemampuan untuk melakukan tes dari virus COVID-19. Anggi dan Regina. Ya, baik. Ya, di Anjar selain alat kesehatan ada juga alat laboratorium. Dan saudara, selanjutnya kita akan beralih ke Kalimantan Timur di mana pemerintah Tiongkok memberikan bantuan APD kepada pemerintah Kota Balikpapan. Informasi selengkapnya disampaikan oleh rekan kami Imade Kertayasa dari Samarinda, Kalimantan Timur. Made. Ya, Anggi dan juga Regina, sejumlah bantuan memang telah diberikan mengingat juga wabah COVID-19 yang terjadi di Kalimantan Timur, khususnya di Kota Balikpapan, sejak ditetapkannya dengan status kejadian luar biasa dengan 6 pasien positif COVID-19. Berbagai bantuan terus datang, salah satunya dari pemerintah Cina. Dalam hal ini diwakilkan oleh perusahaan Beijing Urban Construction Group atau BUCG yang merupakan kontraktor pengerjaan jalan tol Balikpapan Samarinda. Penyerahan bantuan berupa alat pelindung diri ini sendiri berupa sejumlah alat pelindung diri yakni 500 masker, kemudian 2.800 sarung tangan karet, kemudian juga 18 baju APD dan 20 kacamata pelindung. Bantuan ini diberikan berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Project Manager Wong Wemin yang langsung menyerahkan bantuan APD ini kepada pemerintah Kota Balikpapan, mengungkapkan bahwa bantuan ini merupakan instruksi yang diberikan oleh pemerintah Cina kepada seluruh perusahaan Cina yang ada di Indonesia termasuk di Kota Balikpapan. Sementara itu Wakil Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud yang menerima bantuan dari BUCG mengungkapkan bahwa walaupun bantuan yang diberikan relatif sedikit, namun Rahmat Masud berharap bahwa bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencegah atau menekan penyebaran virus atau COVID-19 di Kota Balikpapan, khususnya bagi tim medis, yakni dokter dan juga perawat dalam penanganan yang saat ini tengah difokuskan di beberapa rumah sakit rujukan di Kota Balikpapan. Sementara itu untuk APD yang telah diserahkan ini nantinya akan disalurkan oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan kepada seluruh rumah sakit rujukan yang ada di Kota Balikpapan. Sebagai informasi yang dapat kami informasikan juga bahwa untuk saat ini di Kalimantan Timur sendiri terdapat 11 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan juga 65 kasus PDP serta ada sekitar 2.063 orang dalam pengawasan. Demikian, Anggi dan juga Regina. Ya, baik, Imade Kertayasa melaporkan langsung dari Kalimantan Timur dan juga Dianjar Putri melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta terkait bantuan APD dari Tiongkok. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali. Dan saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Setelah ditetapkannya seorang pasien dalam pengawasan status menjadi positif, pada Rabu kemarin Kota Tegal akhirnya ditetapkan sebagai wilayah zona merah dalam penyebaran COVID-19. Ya, dengan kejadian tersebut pemerintah Kota Tegal akan memperluas local lockdown dengan menutup akses jalan perkotaan. Tanggal 30 Maret hingga 31 Juli 2020. Lokal lockdown tersebut dengan cara menutup semua akses jalan kota dan perbatasan wilayah. Hal tersebut dilakukan pemerintah Kota Tegal setelah ditetapkannya seorang pasien dalam pengawasan atau PDP. Statusnya menjadi maka Kota Tegal dinyatakan zona merah COVID-19. Pemerintah Kota Tegal juga akan mengupayakan pemberian bantuan atau subsidi bagi warga yang kurang mampu atau pekerja harian melalui dinas sosial. Wali Kota Tegal Dedi Yon Supriyono meminta kepada masyarakat Kota Tegal
agar bersabar menghadapi musibah wabah COVID-19. Dedi juga meminta kepada warga Kota Tegal yang berada di Jakarta dan akan kembali ke Tegal agar memastikan dirinya aman dari COVID-19 sehingga tidak menularkan ke orang lain, terutama keluarga. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi apresiasi kepada tenaga medis yang diinapkan di Hotel Grand Cempaka, Jakarta. Apresiasi itu dituliskan dalam surat yang disimpan di seluruh kamar hotel tersebut. Oh my God, Mas, dari kamar dapat surat dari Gubernur DKI. Coba kita buka. Kita lihat isinya apa. Oh, gila, gue merinding cuy. Jakarta 26 Maret, terima kasih kami para pejuang kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue pengen nangis. Ibu, Bapak, dan rekan-rekan kami banggakan atas nama seluruh warga Jakarta. Izinkan saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk segala pengorbanan dan keikhlasan. Ibu dan Bapak, rekan-rekan telah berjuang, turun tangan melayani warga Jakarta menjalani masa sulit. Emosi banget gue nih. Perjuangan yang sangat mulia, yang penuh tantangan dan beresiko. Perjuangan ini yang menguatkan harapan bahwa insya Allah kita dan akan dapat segera melewati masa penuh cobaan ini. Para ibu dan bapak dan rekan-rekan semua, kami di Pemprov DKI Jakarta dan atas nama seluruh warga menyampaikan rasa hormat, mengirimkan dukungan sepenuh dan tetap terus mendoakan. Mohon sampaikan salam hormat pada kami, keluarga di rumah. Katakan pada mereka, Jakarta bangga pada ibu dan bapak dan rekan-rekan semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan serta tetap memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran pada ibu dan bapak dan rekan-rekan dalam memuntaskan misi mulia ini. Wassalam, Anies Baswedan. Ya, Saudara, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Info COVID-19 terkini. Wabah virus corona telah menjangkau lebih dari 70 negara termasuk Indonesia. Corona adalah sejenis virus yang dapat menginfeksi hewan dan manusia, serta menyebabkan penyakit saluran pernafasan. Virus corona berasal dari hewan yang melompat ke manusia, lalu terjadi penularan virus antar manusia melalui percikan ludah dan ingus saat seseorang batuk atau bersin. Bisa juga melalui perantara seperti gagang pintu atau pegangan tangga. Sejauh ini, virus corona baru ini memiliki tingkat kematian sekitar 2%, jauh lebih rendah dari SARS yang sekitar 10% dan MERS yang sekitar 35%. Indonesia telah mempersiapkan diri menghadapi wabah global virus corona ini. Semua bandara dan pelabuhan telah dilengkapi dengan thermal scanner. Di dalam negeri, pemerintah Indonesia telah menyiapkan lebih dari 132 rumah sakit dengan fasilitas sesuai standar internasional. Dipersembahkan oleh Terima kasih Saudara, Anda masih bersama kami di Info COVID-19 terkini dan berikut informasi lainnya. Ya, Saudara, ancaman COVID-19 mulai mengancam Jepang kembali. Gubernur Tokyo juga sempat mengeluarkan himbauan terhadap warganya. Dan bagaimana situasi di Jepang saat ini? Kita telah terhubung bersama dengan Pak Husni, warga Indonesia yang tinggal di Jepang. Selamat siang, Pak Husni. Selamat siang, Mbak. Ya, Pak Husni, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, Pak Husni, mungkin boleh diinformasikan kepada kami terlebih dahulu seperti apa situasi di Jepang saat ini, khususnya Tokyo, Pak? Ya, jadi setelah Gubernur Tokyo mengeluarkan himbauan supaya warga tidak keluar akhir pekan ini,
keesokan harinya, yaitu kemarin juga 4 provinsi lain di sekitar Tokyo mengeluarkan imbauan yang serupa. Itu yang pertama. Jadi dari pemerintah begitu. Dan masyarakat rupanya semalam ada yang melakukan aksi borong gitu. Jadi ke kombini, ke supermarket beli barang-barang keperluan sehari-hari. Itu yang diperhatikan semalam. Lalu khusus untuk Indonesia mungkin sudah masuk juga beritanya ya, bahwa pemerintah Jepang mewajibkan orang-orang yang datang dari Indonesia untuk melakukan karantina 14 hari. Itu untuk warga yang punya visa tinggal di Jepang. Dan juga khusus untuk orang Jepang juga. Ya, baik. Pak Husni, tadi Bapak menyampaikan semalam ada juga informasi yang juga menghimbau 4 provinsi untuk tidak keluar, sama begitu ya, ada panic buying juga. Ini kenapa terjadi, Pak? Baru-baru ini terjadi. Apakah ada penambahan kasus lagi di sana? Ya, ini memang beberapa orang berpikir mereka tidak bisa keluar akhir pekan gitu. Jadi ini memicu panic buying begitu. Ya. Mungkin dapat diceritakan juga Pak Husni seperti apa saat ini keberadaan WNI yang berada di Jepang, apakah memang dapat informasi khusus dari KBRI untuk tetap di rumah atau nantinya akan ada rencana untuk dipulangkan ke Indonesia? Ya, memang untuk WNI yang tinggal di Jepang, WNI selalu mendapat informasi dari KBRI ya. Jadi KBRI selalu menggunakan Twitter dan Facebook terutama untuk berkomunikasi dengan warga, dan warga tentu diminta mengikuti perintah ataupun imbauan dari pemerintah Jepang begitu. Itu yang terjadi pada kami yang tinggal di sini, dan pemerintah dan KBRI tentu tidak mengimbau WNI yang punya visa tinggal untuk pulang. Baik Pak Husni, protokol seperti apa yang saat ini tengah berlangsung atau tengah berjalan di Tokyo, Jepang sendiri dalam menghadapi wabah COVID-19? Ya, jadi pertama untuk daerah Tokyo dan sekitarnya, jadi seperti saya sampaikan tadi, ada Tokyo dan 4 provinsi sekitarnya mengimbau masyarakat supaya tidak keluar akhir pekan, kecuali mendesak. Lalu pemerintah pusat itu melakukan pembatasan imigrasi, termasuk karantina untuk warga atau siapapun yang datang dari Indonesia, dan juga penundaan sementara visa dari Indonesia untuk WNI begitu. Itu yang terjadi sekarang. Ya, baik Pak Husni, bulan lalu seperti yang kita ketahui kapal pesiar Diamond Princess ini sebagai salah satu epicentrum dari COVID-19 sendiri. Kali ini daerah mana Pak yang dinyatakan di level berbahaya di sana untuk COVID-19? Yang sekarang agak banyak penularannya daerah Tokyo Mbak ya. Jadi mungkin efek dari akhir pekan kemarin, akhir pekan yang panjang, orang-orang banyak keluar melihat sakura dan sebagainya, sehingga agak dalam tanda kutip ya sedikit lepas kendali lah. Mungkin itu yang terjadi gitu. Baik Pak Husni, ketika Gubernur Tokyo menyampaikan atau juga mengeluarkan himbauan kepada warganya untuk melakukan pembatasan, lantas bagaimana warga Jepang menjalankan himbauan dari pemerintah setempat? Ini memang kita harus lihat di akhir pekan ini ya. Yang jelas di Shibuya, yaitu kawasan yang ramai untuk hiburan dan belanja. Ya, Pak Husni. Bagi 109 memutuskan akhir pekan ini akan tutup. Satu jaringan bioskop juga menyatakan akhir pekan ini akan tutup. Itu yang salah satu tindakan dari dari bisnis gitu. Jadi mudah-mudahan masyarakat juga akhir pekan ini menahan diri dari keluar rumah. Saya pikir begitu sih. Oke, Pak Husni, Anda juga menyampaikan bahwa tadi malam ada panic buying begitu ya. Apakah hari ini masih terjadi dan bagaimana dengan stok pangan sendiri di sana Pak? Apakah masih aman cukup untuk masyarakat? Saya belum lihat lagi hari ini Mbak ya. Jadi saya belum keluar hari ini, tapi sepertinya sih beberapa di supermarket itu kosong, begitu informasi yang saya dapat dari teman-teman WNI yang ada di sini. Jadi mungkin mereka khawatirnya juga ini akan berkepanjangan, tetapi pemerintah juga waktu itu sudah menyampaikan pasokan itu seharusnya lancar karena banyak makanan itu diproduksi dari dalam negeri.
Ya, baik Pak Husni, apakah juga dapat Anda ceritakan situasi seperti apa saat ini yang sedang berlangsung di Tokyo, Jepang? Apakah masyarakat masih tetap melakukan aktivitas seperti biasa atau memang sudah cukup sadar untuk tetap berada di rumah dalam melawan COVID-19 ini? Ya, memang kegiatan kantor itu masih ada yang masuk kantor ya. Jadi memang ada beberapa yang tidak bisa bekerja dari rumah. Itu kita paham ya. Jadi misalnya karyawan-karyawan di supermarket, di toko-toko tentu tidak bisa bekerja dari rumah. Sementara perusahaan-perusahaan besar yang bisa dari rumah itu sudah lama menjalankan kebijakan begitu. Sementara saya lihat jalan juga tidak terlalu sepi ya. Jadi masih banyak mobil lalu lalang. Jadi menunjukkan aktivitas ada walaupun jelas berkurang. Baik. Dengan intensitas aktivitas yang masih bisa dikatakan berjalan begitu ya Pak, bagaimana dengan fasilitas di tempat-tempat umum sendiri seperti fasilitas kebersihan, cuci tangan, hand sanitizer, masker di sana apakah cukup? Ya, kalau masker memang sudah lama sulit dicari Mbak ya, jadi karena berdasarkan informasi dari produsen masker pun mereka meningkatkan produksi, ternyata permintaan lebih besar daripada kemampuan suplai. Baik. Baik Mas Husni, ini terakhir mungkin dapat diceritakan seperti apa penanganan dari COVID-19 untuk di Tokyo, Jepang sendiri. Dapat diceritakan kepada kami seperti apa penanganannya? Ya memang, jadi pertama untuk pengujian PCR, tes PCR itu hanya dilakukan kepada orang yang memiliki gejala. Jadi mungkin kalau di Indonesia seperti PDP sudah menunjukkan sesak napas. Itulah alasan kenapa di Jepang jumlah tesnya hanya sedikit. Sementara kasus yang meningkat ini kemarin juga bertambah 47. Itu juga menjadi kekhawatiran pemerintah. Jadi sekarang sudah dibentuk semacam satgas-satgas di tingkat nasional dan juga mulai dibentuk di tingkat provinsi. Kalau ternyata memang akan ada keadaan emergensi, keadaan darurat, maka pemerintah pusat hanya bisa meminta ke pemerintah provinsi yang terkait untuk mengeluarkan himbauan. Karena memang wewenang mengeluarkan himbauan itu adanya di gubernur. Itu yang terjadi. Itu yang sekarang sedang disiapkan oleh pemerintah Jepang. Ya baik, terima kasih Mas Husni atas informasinya. Terima kasih banyak dan semoga sehat selalu di sana. Jaga kesehatan. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, kita akan beralih ke informasi lainnya untuk mengisi waktu luang. Ini juga aktivitas di rumah saja. Kita dapat memanfaatkan waktu tersebut dengan berbagai macam aktivitas, salah satunya dengan bermain musik. Oke, nah ini seperti yang dilakukan oleh Nelvia Harahap melalui akun sosial media Instagramnya. Ia mengunggah video tengah mengcover lagu Mawar Eva yang berjudul Sedang Sayang-Sayangnya. Berikut ini. Tutup kisah cinta kita saat ku sedang sayang-sayangnya. Apa ada dia yang lain yang beri semua yang ku tak punya? Kau tepikan kisah cinta kita saat ku sedang sayang-sayangnya. Kini ku tak bisa memaksa, tapi ku harus bilang hatiku terluka. Ya, itu dia tadi cover lagu Sedang Sayang-Sayangnya. Iya, ini jadi ide yang bagus ya. Mungkin kita nanti habis ini boleh cover lagu kali ya. Iya, kita akan cover lagu Korea, bisa jadi ya. Iya, tapi ada yang nonton atau enggak ya pertanyaannya. Jangan lupa subscribe, kalau gitu. Oke, kita beralih ke informasi lain. Ada informasi apa lagi, Regina? Ya, ini dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi yang menyatakan akan membantu kepulangan jamaah umroh yang terlambat kembali ke negaranya. Ya, setelah pemberlakuan penutupan penerbangan internasional sejak 15 Maret lalu, Arab Saudi menangguhkan seluruh penerbangan dari dan menuju negaranya sebagai langkah antisipasi dari wabah COVID-19.
Pemerintah Raja Salman menurunkan fasilitas kepulangan ini hanya berlaku bagi jamaah umroh yang masuk ke Saudi pada periode 1441 Hijriah. KJRI Jeddah menghimbau seluruh WNI jamaah umroh yang masuk periode umroh tersebut untuk mendaftarkan diri melalui situs http://service.hajj.gov.sa dengan batas waktu pendaftaran pada Sabtu 28 Maret 2020. Dalam pernyataannya, KJRI Jeddah mengimbau seluruh WNI jamaah umroh yang mengalami kesulitan untuk kembali ke Indonesia bisa memanfaatkan fasilitas pemerintah Saudi. KJRI Jeddah menuturkan fasilitas ini hanya berlaku bagi WNI dengan visa umroh, bukan visa turis atau ziarah. Selain penerbangan pulang, Arab Saudi juga menerapkan pembatasan denda keimigrasian bagi para jamaah umroh yang terlambat pulang. Kerajaan Arab Saudi telah menerapkan serangkaian kebijakan demi membendung penyebaran virus corona atau COVID-19 yang telah mencapai 900 kasus dengan 2 kematian sejauh ini. Mereka juga telah menerapkan jam malam sejak awal pekan ini dan menutup bioskop, mal hingga restoran. Ya, sementara itu Saudara, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta masyarakat untuk menahan diri tidak pulang ke kampung halaman atau mudik saat momen Lebaran tahun ini. Ya, hal itu dilakukan guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Wakil Presiden Ma'ruf Amin kembali mengimbau masyarakat agar tidak mudik ke kampung halaman saat momen Lebaran berlangsung. Tidak hanya itu, Wapres juga berharap masyarakat juga tidak kembali ke kampung halaman di saat masa darurat penyebaran COVID-19 saat ini. Menurut Wapres Ma'ruf, silaturahmi Idul Fitri bisa dilakukan tanpa harus bertemu secara fisik dan berkumpul dengan banyak orang. Perkembangan teknologi dan media sosial saat ini bisa dimanfaatkan untuk mempererat tali persaudaraan. Wapres menjelaskan, untuk sementara ini sebaiknya silaturahim dilakukan melalui komunikasi jarak jauh, baik telepon, online hingga wabah berangsur menurun. Terlebih lagi, Wapres mengatakan agama juga mengajarkan apabila ada maslahat yang bisa didapatkan tetapi ada bahaya, maka prinsip yang harus digunakan adalah menolak bahaya itu terlebih dahulu. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan juga telah menghapuskan program mudik gratis pada masa angkutan Lebaran 2020. Program serupa juga ditiadakan oleh BUMN maupun swasta sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran COVID-19 lebih meluas. Sekali lagi ini kami mengapresiasi bagi masyarakat yang telah membatalkan tiket kepulangan untuk mudik di Idul Fitri kali ini ya. Mudah-mudahan mungkin nanti bisa mengubah pulang kampung secara online. Video call betul, begitu ya. begitu. Kita beralih ke informasi lain. Tidak ingin terpuruk di zona merah. 235 desa dan kelurahan yang berada di Kabupaten Magetan saat ini serentak melakukan perlawanan terhadap penyebaran virus COVID-19. Ya, pihak desa maupun kelurahan melakukan penyemprotan menggunakan cairan disinfektan secara menyeluruh di rumah, perkantoran, dan berbagai fasilitas umum. Berada di zona merah dan merupakan peringkat kedua di Jawa Timur sebagai kabupaten yang terjangkit virus COVID-19. Perang warga Magetan tidak ingin terus terpuruk dan kali ini warga melawan virus COVID-19 dengan terus menggencarkan melawan virus COVID-19 baik warga masyarakat di tingkat perkotaan hingga di tingkat pedesaan. Warga baik di kota maupun di desa yang tersebar di 235 desa dan kelurahan melawan virus COVID-19 dengan sukarela dan bergotong royong melakukan penyemprotan menggunakan cairan disinfektan. Seperti yang terlihat di suatu desa yang berada di Kecamatan Ngariboyo, Magetan ini, warga menyemprot keberadaan rumah, kantor, desa, fasilitas umum, dan masjid maupun bangunan yang lain agar bisa membunuh kuman yang dijadikan sarang penyebaran virus COVID-19. Penyemprotan secara menyeluruh ini dilakukan agar semua warga desa terbebas dari serangan virus COVID-19 yang mematikan. Dan himbauan larangan untuk sementara waktu warga desa Banjarjo, Kecamatan Ngariboyo, Magetan ini agar tidak berkerumun serta keluar rumah. Ya, Saudara, untuk menekan penyebaran COVID-19, pemerintah Maluku melakukan pembatasan perjalanan dari dan ke Maluku. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Soplantila dari Ambon, Maluku. Sony. Silakan Sony dengan laporan Anda. Baik Anggi dan juga Regina dari Maluku dapat kami laporkan bahwa upaya untuk mencegah meluasnya COVID-19 di Maluku
telah dilakukan pembatasan perjalanan atau penundaan perjalanan. Hal ini diberlakukan untuk transportasi laut maupun transportasi udara dari dan ke Maluku. Pembatasan perjalanan ini tertuang dalam Maklumat Gubernur nomor 148 tahun 2020 tentang penetapan status darurat bencana non-alam COVID-19 dan berlaku selama 14 hari ke depan. Dalam Maklumat Gubernur ditegaskan bahwa penundaan atau pembatasan perjalanan untuk jalur transportasi darat dan juga laut, kecuali untuk hal-hal yang bersifat urgent atau penting. Setiap orang yang masuk ke Maluku wajib mengisi formulir kedatangan yang telah disiapkan oleh petugas bandara maupun petugas yang berada di pelabuhan laut. Untuk warga Maluku yang baru datang dari luar Maluku wajib melakukan karantina mandiri. Selama 14 hari di rumah. Sementara untuk warga bukan penduduk Maluku wajib menjalani karantina selama 14 hari pada fasilitas kesehatan yang sudah disediakan. Di Maluku sendiri tercatat 1 orang telah dinyatakan positif COVID-19, sementara 98 orang tercatat sebagai ODP dan 4 tercatat sebagai PDP yang tersebar di 11 kabupaten kota di Maluku. Pengawasan juga diperketat di pintu-pintu masuk. Baik Anggi dan juga Regina dari Maluku, dapat kami laporkan bahwa upaya mencegah meluasnya penularan COVID-19 di Maluku telah dilakukan pembatasan perjalanan atau penundaan perjalanan. Hal ini diberlakukan untuk transportasi udara maupun transportasi laut dari dan ke Maluku. Pembatasan perjalanan ini tertuang dalam Maklumat Gubernur nomor 148 tahun 2020 tentang penetapan status darurat bencana non-alam COVID-19 dan berlaku selama 14 hari ke depan. Dalam Maklumat Gubernur Maluku ditegaskan bahwa penundaan atau pembatasan perjalanan. Ya, terima kasih Sony Soplantila melaporkan langsung dari Ambon, Maluku. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Meski pemerintah telah memerintahkan agar di rumah saja, namun banyak protes berdatangan dari masyarakat yang harus tetap keluar rumah dan beraktivitas untuk mencari nafkah. Hal ini juga disuarakan oleh Ernest Prakasa melalui akun Instagram yang ingin membantu masyarakat yang berdagang dari rumah ataupun juga dari warung untuk mempromosikan dagangannya secara gratis. Ya, Saudara, namun sebelumnya kita ikuti informasi berikutnya terlebih dahulu, di mana di tengah semakin meluas COVID-19 di Jawa Timur, pemerintah Kabupaten Jember membuat Stadion JSG sebagai tempat karantina pasien COVID-19. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan Aryo Wibowo dari Surabaya, Jawa Timur. Aryo. Ya, terima kasih Anggi dan juga Regina. Dapat kami laporkan benar bahwa memang pemerintah Kabupaten Jember menjadikan Stadion Jember Sport Garden atau JSG sebagai tempat karantina pasien COVID-19. Ini merupakan langkah antisipatif dan juga preventif yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember bersama dengan jajaran terkait untuk bisa memutus rantai penularan dan juga penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Jember. Untuk pemilihan JSG sendiri sebagai tempat karantina pasien COVID-19 ini sebelumnya sudah dikoordinasikan dan juga dikomunikasikan bersama dengan gugus tugas COVID-19 Provinsi Jawa Timur dan dinyatakan bahwa tempat karantina ini nantinya setidaknya akan mampu menampung sekitar 400 pasien dan nanti yang orang-orang yang akan dikarantina di tempat ini merupakan orang dalam resiko atau ODR, kemudian orang dalam pemantauan atau ODP dan juga pasien dalam pengawasan atau PDP. Untuk persiapan yang dilakukan dalam menyulap Stadion Jember Sport Garden sebagai tempat karantina pasien COVID-19 ini sebenarnya sudah dilakukan sejak hari Senin kemarin atau tepatnya pada tanggal 23 Maret 2020 dengan melakukan berbagai kesiapan, diantaranya adalah menyiapkan ruangan khusus untuk merawat pasien COVID-19, kemudian ruangan untuk pasien dan juga dokter, serta yang tidak kalah penting adalah mendatangkan sejumlah alat medis yang nantinya akan digunakan untuk merawat dan juga menangani pasien COVID-19. Dan
dapat kami informasikan juga bahwa menurut Komandan Kodim 0824 ini memang sejumlah persiapan dilakukan dan nantinya untuk petugas medis yang akan diterjunkan di tempat karantina ini untuk sementara ini berasal dari TNI dan juga Polri, namun nantinya masih menunggu komunikasi yang akan dilakukan selanjutnya bersama dengan pemerintah Kabupaten Jember. Menurut Komandan Kodim 0824 Jember, Letkol Infantri Laode Muhammad Nurdin menyatakan bahwa pihaknya sampai saat ini masih belum bisa memastikan kapankah tepatnya tempat karantina di Stadion Jember Sport Garden ini akan digunakan begitu. Berdasarkan pantauan kami bersama dengan tim Satgas penanganan COVID-19 untuk saat ini di Kabupaten Jember masih belum dinyatakan adanya pasien yang positif COVID-19. Namun 8 pasien yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Daerah Subandi ini dinyatakan sebagai pasien dalam perawatan. Sementara itu untuk 107 orang dalam pantauan, 27 orang dinyatakan sehat seperti itu. Demikian yang dapat kami laporkan dari Jawa Timur. Saya kembalikan ke Anggi dan juga Regina di studio. Atas laporan Anda, Aryo Wibowo dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas dan jaga kesehatan Anda. Saudara, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Info COVID-19 terkini. Kesulitan yang dialami, setiap rasa sakit yang dirasakan, suatu saat nanti kan berganti, kebahagiaan tak berujung. Semuanya adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita semua, selalu ada makna di balik peristiwa. Saatnya berbagi dan saling menguatkan. Jangan menyerah, jangan berputus asa, semangat menjalani hidup. Jangan menyerah, jangan berputus asa, semuanya pastikan berlalu. Tetap semangat, jangan menyerah, jangan berputus asa, semangat menjalani hidup. Jangan menyerah, jangan berputus asa, semuanya pastikan berlalu. Tetap semangat. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Info COVID terkini selengkapnya. Ya, saudara, puluhan orang diamankan petugas gabungan TNI dan Polri ketika membubarkan kerumunan orang di sejumlah titik keramaian di kawasan Kota Jember Kamis malam. Tindakan tegas terpaksa dilakukan petugas sebagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Upaya pencegahan penyebaran virus Corona atau COVID-19 terus dilakukan di seluruh penjuru tanah air. Di Kabupaten Jember, puluhan personil gabungan TNI dan Polri melakukan upaya penertiban berkumpulnya orang-orang di sejumlah pusat keramaian. Di Jalan Kalimantan Kecamatan Sumbersari, kawasan kampus Universitas Jember ini, misalnya puluhan muda-mudi yang sedang asik berada di warung maupun kafe langsung membubarkan diri ketika didatangi petugas gabungan. Bahkan 7 orang pemilik usaha kafe dan warung game online diamankan petugas gabungan karena dianggap tidak mematuhi anjuran pemerintah untuk tidak memfasilitasi berkumpulnya orang demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selain di warung dan kafe serta warung game online di kawasan kampus Universitas Jember, penertiban serupa juga dilakukan di arena permainan biliar di Jalan Ahmad Yani. Di lokasi ini 14 orang pemain biliar dan pengelolanya langsung diamankan ke Mapolres Jember. Selanjutnya 22 orang pemilik usaha maupun pemain biliar diamankan ke Mapolres Jember ini diberi pembinaan dan mengisi surat pernyataan untuk tidak melakukan perbuatan kembali. Penertiban
kerumunan orang akan dilakukan petugas gabungan TNI dan Polri di seluruh wilayah Jember agar potensi penyebaran COVID-19 dapat diantisipatif. Ya, saudara, untuk membangkitkan semangat netizen, Ridho Hafiz mengunggah karya musiknya melalui akun Instagramnya. Ya, Instagram ini diberi judul Jadilah Juara, diharapkan mampu membangkitkan semangat warga dan juga pemerintah, khususnya tenaga medis, bisa tetap berjuang hingga terbebas dari COVID-19. Kita adalah pejuang yang membela harga diri negeri ini. Kita bangsa yang berani, gak takut untuk hadapi semuanya. Cita-cita satu negara, kita yang harus menjawabnya. Oh, jangan lengah, jangan lama, janganlah mudah mengalah dan menyerah. Cita-cita satu negara, kita yang harus menjawabnya. Harapan dari bangsa ini, kita menjadi juaranya. Berusaha, pantang menyerah, jadilah juara. Berusaha, pantang menyerah, jadi pemenangnya. Berusaha, pantang menyerah, jadilah juara. Berusaha, pantang menyerah, jadi pemenangnya. Jadilah juara, jadi pemenangnya. Ya, Anggi dan juga saudara, di situasi seperti ini kita harus meningkatkan kedisiplinan dalam menjaga kebersihan, apalagi saat berpergian keluar rumah. Nah, ketika kembali ke rumah, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan juga. Dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa protokol ketika sudah pulang atau setibanya kita di rumah yang disampaikan langsung oleh A.A. Jun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sahabat-sahabatku yang memang wajib keluar, para medis, petugas keamanan, pengantar barang makanan yang memang wajib keluar, maka ikutilah protokol ini. Keluarlah dengan niat lillahi ta'ala yang benar memenuhi kewajiban. Jangan lupa perlengkapan standar, masker untuk menutup wajah, sarung tangan plastik yang biasa dipakai masak tapi suatu saat bisa manfaat, sanitizer gel ini, dan juga sabun kecil supaya nanti ketemu air dan ini lebih efektif untuk mematikan virus-virus tersebut. Dan ada satu lagi, ini dia jas hujan murah meriah yang bisa dipakai dalam situasi yang sangat sulit dan bisa dibuang, disposal ya. Sesudah niat benar, cara benar, jangan lupa amalan ketiga adalah ketika keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah yang dengan namanya saya bertawakal kepada Allah, tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Hudita wa kufita wa wukit, akan ditunjuki, akan dicukupi, akan dilindungi. Ini janji Allah.
Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Barang siapa yang membaca doa ini 3 kali pada pagi dan petang masing-masing, tidak akan pernah dicelakakan oleh makhluk-makhluk, tidak akan teracuni bahkan. Dengan nama Allah yang dengan namanya tidak membawa mudarat apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Dialah Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna dari segala kejahatan makhluk-makhluknya. Ini hadis sahih. Berangkatlah dari rumah dan bersedekah. Bisa dengan uang, bisa dengan beras, atau apapun kebaikan yang bisa kita lakukan. Karena sedekah adalah penolak bala. Dan melangkahlah sambil senantiasa zikrullah. Karena fadzkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, menurut Allah, aku ingat padamu. Sepanjang kita zikir, Allah pun akan memperlakukan kita spesial. Mudah-mudahan perjalanan keluar ini jadi amal soleh, senantiasa dalam perlindungan Allah, membawa manfaat bagi orang karena wajib, dan kembali ke rumah penuh dengan keselamatan. Selamat melaksanakan amal soleh yang darurat ini, semoga jadi kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selain itu Regina dan juga pemirsa mengikuti instruksi pemerintah untuk belajar dan juga beraktivitas di rumah. Ini ada mahasiswa dari jurusan seni, drama dan juga tari dari Musik Universitas Negeri Semarang yang juga melakukan aktivitas dan belajar di rumah. Ya, dan juga mereka berkolaborasi dari jarak jauh mempersembahkan lagu Ibu Pertiwi berikut ini. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas cintanya terkenal. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Ibu sedang merintih dan berdoa. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Info COVID-19 terkini, dan kembali kami ingin mengucapkan terima kasih dan juga apresiasi setinggi-tingginya kepada para medis yang telah menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Akhirnya saya Regina Valeria Putri. Dan saya Anggi DJ mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jangan lupa Anda juga dapat mengetahui informasi terbaru terkait COVID-19 dengan memindai QR Code yang terdapat pada layar kaca TVRI.
Beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Kulihat ibu bertiga